Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Karmanita Hekase, NIM 19-120-106, kelas 3D, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari saya. Bruno Company, laporan posisi keuangan 31 Desember 2010. Yang pertama, aset lancar. Di dalam aset lancar terdapat yang pertama kas sebesar 260.000, piutang usaha 340.000, dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar 17.000, dapat hasil 323.000. Lalu persediaan pada nilai terendah dari biaya perolehan rata-rata atau nilai realisasi neto sebesar 401.000, kemudian efek diperdagangkan pada biaya perolehan sebesar 140.000. Jadi total aset lancar sebesar 1.124.000. Nah, 1.124.000 itu didapat dari 260.000 ditambah 323.000 ditambah 401.000 ditambah 140.000. Yang berikut aset tetap. Di aset tetap terdapat bangunan sebesar 570.000, akumulasi penyusutan bangunan 160.000, dapat hasil 410.000. Itu didapat dari bangunan dikurangi akumulasi penyusutan bangunan. Kemudian peralatan kantor sebesar 160.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 105.000, dapat hasil 55.000. 55.000 itu dapat dari peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian tanah yang dimiliki untuk penggunaan masa depan sebesar 175, sehingga total aset tetap sebesar 640.000. 640.000 itu didapat dari 410.000 ditambah 55.000 ditambah 175.000. Yang berikut aset tak berwujud. Yang pertama goodwill sebesar 80.000, aset yang dapat diidentifikasi lainnya sebesar 90.000, biaya bayar di muka sebesar 12.000. Jadi total aset tak berwujud itu 182.000. Jadi total aset itu 1.946.000. Dari mana dapatnya 1.946.000? Itu didapat dari 1.124.000 ditambah 640.000 ditambah 182.000, sehingga dapat total aset 1.946.000. Kemudian liabilitas jangka panjang. Mohon maaf, saya ulangi, liabilitas jangka pendek. Dalam liabilitas jangka pendek terdapat utang usaha sebesar 135.000, wesel bayar 125.000, utang sewa 49.000, premi atas utang obligasi sebesar 53.000, sehingga total liabilitas jangka pendek sebesar 362.000. 362.000 itu didapat dari utang usaha ditambah wesel bayar ditambah utang sewa, ditambah premi atas utang obligasi. Yang berikut, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu terdapat utang obligasi sebesar 500.000, kewajiban pensiun 82.000, sehingga dapat total liabilitas jangka panjang 582.000. Sehingga total liabilitas itu 944.000. 944.000 dapatnya dari mana? Didapat dari total liabilitas jangka pendek 362.000 ditambah total liabilitas jangka panjang 582.000, sehingga dapat hasil 944.000. Kemudian ekuitas. Di modal saham itu 290.000, premi saham biasa 180.000. Jadi total ekuitas itu 470.000. 470.000 itu didapat dari 290.000 ditambah 180.000, sehingga saldo laba itu dapat dihitung dengan total aset dikurangi liabilitas tambah ekuitas. 1.946.000 dikurangi 944.000 tambah 470.000, dapat 1.946.000 dikurangi 1.414.000, sehingga hasilnya 532.000. Jadi saldo laba itu sebesar 532.000.
Total ekuitas dan liabilitas itu 1.946.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.